Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's open our meeting dari setting Suratul Fatihah. Dari kita Suratul Fatihah. Semoga pertemuan kita dapat ini bermanfaat. Al-Hazaniyah Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim lana wal walidayna amin. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah meluangkan waktunya sehingga kalian mau untuk bergabung Zoom meeting sekalipun bukan jadwalnya ya. Karena jadwal kalian ini adalah Sabtu malam Minggu. Ini lalako setiap hari Sabtu itu ada aja saya keperluan atau kebutuhan di luar. Baik, sekarang kita bahas tentang sumber-sumber ajaran Islam. Ya. Intinya sumber ajaran Islam hanya ada 3. Yang pertama itu adalah Al-Quran, yang kedua hadis, dan yang ketiga adalah ijma atau kias atau ro'yu. Lebih mudah memahaminya, saya sudah menyiapkan PowerPoint. Mohon informasi apakah sudah tampak di layar PowerPoint yang saya berikan kepada kalian? Belum ya? Oke. Sepertinya harus bersabar terlebih dahulu. Masih dalam on progress. Gimana? Sudah belum? Sudah? Belum, Pak. Udah. Belum tampak? Sudah. Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Kalau sudah, berarti kita mulai ya. Sumber-sumber ajaran Islam. Next. Sumber ajaran Islam adalah segala sesuatu yang melahirkan atau menimbulkan aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat mengikat. Apabila dilanggar akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata. Demikian pendapat Pak Sudarsono. Dengan demikian, sumber ajaran Islam ialah segala sesuatu yang menjadikan dasar acuan contoh pedoman syariat Islam. Ajaran Islam adalah pengembangan agama Islam yang bersumber dari Al-Quran yang mengeluarkan wahyu Allah Subhanahu wa taala dan al-hadis yang memuat sunnah Rasulullah SAW. Komponen utama agama Islam atau utama adalah akidah, syariat dan akhlak. Intinya bahwa sumber ajaran Islam itu 3 ini, ya, Al-Quran, hadis, ijtihad. Sehingga apapun bentuk dasar dari syariat Islam harus kembali pada 3 unsur ini. Salat itu hukumnya wajib. Mana sumber dari Al-Quran? Oh ternyata itu sebenarnya aqimus shalah wa atuz zakat. Dirikanlah salat dan bayarlah zakat. Ya, itu hukum jelas di Al-Quran. Ya. Lalu Nabi di samping Al-Quran itu diperkuat dengan hadis. Ya. Terkadang ada satu masalah yang tidak ada di Al-Quran, tapi ada di hadis. Apa contohnya? Tata cara sholat. Al-Quran hanya menyuruh aqimus shalah. Dirikanlah sholat. Tapi di Al-Quran tidak dijelaskan waktunya sholat itu apa aja. Nggak jelaskan subuh, zuhur, asar, maghrib, saya jelaskan. Lalu tata caranya sholat itu nggak dijelaskan. Di mana dijelaskan tata caranya sholat? Ada di dalam hadis. Di Nabi menjelaskan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kamu sebagaimana engkau melihat aku sholat, kata Rasulullah. Sehingga dari kita takbiratul ihram, Allahu Akbar, ya kita ruku, kita itidal, duduk di antara 2 sujud, ya. Itu semua yang kita lakukan sifatnya adalah bersumber dari al-hadis. Karena Quran tidak menjelaskan tata caranya sholat. Jadi sumber Islam yang pertama adalah Al-Quran, kembali ke Al-Quran. Sumber Islam yang kedua adalah al-hadis. Kalau di Quran nggak ada, kita cari di hadis. Hadis ini pun nanti terbagi-bagi. Ada hadis do'if yang lemah, ada hadis hasan, ada hadis soheh. Nah, hadis samping itu juga ada hadis yang sifatnya ucapan Nabi. Tadi, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kamu sebagaimana aku salat. Nabi juga bilang an-nazafatu minal iman, kebersihan sebagian dari iman. Ada juga hadis yang sifatnya perbuatan. Nabi ngajarin kita wakul biyaminik, wakul mimma yalik. Makanlah dengan tangan kanan.
Makanan dengan tangan yang terdekat. Nah, dalam memahami Al-Quran dan hadis ini, jangan kamu seperti orang yang lagi makan. Ini habis makan, terus kamu telan tanpa kamu kunyah dulu. Jika ada kata dalam sumber dalam Al-Quran hadis, ada ayat atau hadis, kamu dapat, jangan langsung kamu telan mentah-mentah, kamu kaji dulu. Mengaji dan mengkaji. Kalau enggak, nanti pemahaman kamu akan kacau. Contoh di Al-Quran. Dalam surat Al-Ma'un dijelaskan, wailul lil musallin. Celaka bagi orang yang sholat. Berhenti kamu di situ. Oh, tadi kan asar kita sholat. Maghrib kita sholat. Nanti isya kita sholat. Oh celaka. Oh celaka, apalah itu hadisnya. Wailul lil musallin. Oh ternyata ayat ini nggak berhenti di situ. Terusin dong. Alladzina hum an salatihim sahun. Oh, rupanya orang yang celaka itu adalah orang yang lalai. Sudah tahu maghrib waktunya pendek, bukannya buru-buru sholat, malah buka HP dulu. Lihat status mantan dulu. Ngerjain tugas kantor dulu. Wah, gimana? Sahun kamu itu. Ya, nah, konteks ini namanya tafsir ayat bil ayat. Ya, tafsir bil ayat. Jadi tolong jangan terlalu mentah-mentah. Demikian dengan hadis. Jangan kamu telan mentah-mentah, kamu kaji dulu. Contoh, ada hadis Nabi yang menjelaskan, kita tuh kalau makan harus dengan 3 jari. Jadi salah sati asabi. Jadi kalau makan tuh begini, 3 jari ya. Kamu dapat hadis ini, kamu telan mentah-mentah, salah. Kaji dulu. Makanan pokok di Arab Saudi, di tempat Rasulullah itu apa? Oh ternyata di sana makanan pokoknya itu kurma. Kalau kurma dimakan dengan 3 jari cukup. Kurma. Pindah ke Indonesia, makanan pokoknya berupa nasi pakai sayur. Terus kamu makan 3 jari. Gimana coba bisa makannya? Ya, berantakan tuh nasinya. Makannya pakai bubur lagi. Ya gimana? Ya artinya nggak semua hadis itu bisa kita telan mentah-mentah, kita kaji dulu. Ada juga hadis yang menjelaskan bahwa Rasulullah SAW dengan para sahabat itu kalau di kota Mekah atau Madinah sedang hujan turun, Rasul itu keluar main hujan-hujanan lah kalau kata kita. Ya, kamu dapat hadis ini, jangan langsung kamu telan mentah-mentah, kamu kaji dulu. Ternyata intensitas hujan di Arab Saudi, khususnya Mekah dan Madinah, itu sangat jarang. Paling setahun hanya sekali. Ketika turun hujan, ya wajar kalau Rasulullah keluar, karena memang jarang hujan sebagai bentuk rasa syukur. Nah ini tinggalnya di Bogor. Julukan kotanya kota hujan. Setiap hari hujan. Ketika hujan turun berdasarkan hadis ini, kamu keluar main hujan-hujanan. Ya pilek yang ada kamu ya. Nah artinya apa? Berdasarkan dari hadis ini, bahwa tidak semua ayat Quran dan hadis itu bisa kita telan mentah-mentah. Harus ada yang dikunyah dulu. Ya ini saya harapkan kamu jadi nanti dalam memahami agama Islam itu tidak bersifat ngawur. Ya. Contoh ada salah seorang ustadz youtuber, saya nggak nyebut nama ya, karena kalau saya nyebut nama nanti bisa melanggar kode etik jurnalistik. Ya. Di mana ustadz itu mengatakan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sungguhnya yang takut sama Allah itulah disebut ulama. Jadi semua makhluk yang takut sama Allah disebut ulama. Enggak cuma manusia. Ayam takut sama Allah, maka ayam adalah ulama. Ular takut sama Allah, maka ular adalah ulama. Waduh. Saya ketika mendengar ceramahnya beliau, Fulan bin Fulan ini, ketawa saya. Ini kok bisa? Orang seperti ini gitu loh. Menafsirkan ayat semaunya sendiri. Itu tadi karena dia nggak mempunyai dasar yang kuat, ya menafsirkan ayat semaunya sendiri. Nah, ini nggak benar, ya. Oleh karenanya ketika nanti kamu ada satu masalah dalam keluarga yang sifatnya itu adalah harus berhubungan dengan dalil-dalil Quran dan hadis, ya tolong tanya sama orang yang paham. Apakah ustadz-ustadz kamu yang ada di sekitar rumah kamu,
bersama dosen agama kamu, silakan. Jangan nanyanya sama Mbah Google. Kalau sama Mbah Google ntar, aduh, diarahinnya buat yang lain-lain ya. Oke, jadi yang pertama tadi Quran ya, jelas ya. Yang kedua hadis. Ya. Hadis ini sumber utama dalam ajaran Islam. Nah, di samping Al-Quran dan hadis, ada lagi sumber ajaran Islam yang sifatnya ro'yu atau ijtihad. Ya. Ijtihadnya siapa? Ijtihadnya para ulama. Apa yang dibahas? Hukum syariat Islam yang tidak terdapat di Quran, yang tidak terdapat di hadis. Itu adanya di ijtihad. Apa contohnya? Hukum merokok. Kamu cari di Al-Quran, kamu cari di hadis, tidak ada yang secara spesifik melarang rokok menjadi haram, tidak ada. Itu adanya di ar-ra'yu, ijtihadnya para ulama. Ya. Oh, rokok hanya sebatas makruh tanzih, makruh yang mendekati haram. Kamu punya HP, ya, saya yakin kamu pasti punya HP lah, ya, HP misalnya. Di HP kamu ini ada aplikasi Al-Quran. Pertanyaan saya, apakah ketika kamu akan membaca Al-Quran yang ada di aplikasi HP kamu harus punya wudhu dulu? Karena dalilnya jelas, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh memegang Al-Quran bagi orang yang tidak suci, nggak wudhu dulu. Nah sekarang ada orang memegang Al-Quran yang ada di HP, terus pakai wudhu atau tidak? Nah, itu kan nggak ada pembahasannya di Al-Quran di hadis. Di mana adanya? Oh itu ada di ijtihad para ulama. Gitu loh. Hukum mengucapkan minal ini wal faizin lewat WA. Oleh corona kemarin ya. Lewat WA. Itu gimana hukumnya? Nah, ini kan adanya di zaman sekarang. Jadi ijtihad ini adalah hasil dari pemikiran para ulama-ulama yang paham, yang sangat paham akan agama Islam. Sehingga ini perlu dibahas agar masyarakat tahu. Kemarin yang lagi sangat viral itu kan ketika kita lagi puasa Ramadan, itu ada informasi di pemerintah harus divaksin. Nah ini kan masyarakat sempat bingung juga. Bagaimana hukum puasa Ramadan dan saat itu kita divaksin? Apakah puasanya batal atau tidak? Kamu cari masalah Al-Quran itu nggak ada. Di Al-Hadis nggak ada yang secara spesifik. Adanya di mana? Ijtihad para ulama. Oh. Sehingga ulama berkumpul, oh ternyata kalau lagi puasa Ramadan kita divaksin tidak membatalkan puasa. Kenapa nggak batal? Karena masuknya serum, masuknya vaksin tadi bukan dari 9 tempat, bukan dari rongga lah, dari rongga makanan yang secara umum. Ya. Jadi kalau umpama di sini kan ini nggak membatalkan, tapi kalau langsung dimasukin ke mulut, wah itu bisa batal. Dia yang jadi ilatnya adalah tadi. Nah ini kan nggak ada di Al-Quran hadis, nggak ada. Adanya di ijtihad para ulama. Contoh lagi, contoh mudah. Misalnya, sekarang udah zaman Zoom ya, zaman Zoom nih. Misalnya Ilma Yunita lah, atau Inges Rere lah misalnya. Ilma Yunita ini tiba-tiba dilamar. Ya, dilamar sama seorang laki-laki. Tapi laki-lakinya ada di Malaysia. Irma Yunitanya di Indonesia. Penghulunya ada di Singapura. Walinya Irma, orang tuanya ada di Mekah, sedang umroh. Ayo. Sehingga ini calon mempelai prianya di mana, perempuannya di mana, walinya di mana, penghulunya di mana. Tapi semua bisa ketemu lewat Zoom meeting. Nah, ya kan? Itu Zoom meeting. Dikasih linknya, waktunya disamakan, ketemu di Zoom meeting. Bagaimana hukum akad nikahnya? Ayo, ya. Kira-kira Irma sah nggak nikahnya kalau lewat Zoom meeting, Irma? Sah nggak menurut kamu kira-kira? Ya, kamunya di Indonesia loh. Ya, calon kamu di Singapura. Orang tua kamu di Madinah. Gimana? Penghulunya ada di Thailand misalnya.
Ini di Quran hadis nggak ada. Adanya di ijtihad para ulama. Ternyata apa? Hukumnya sah dan boleh. Kok boleh Pak Ustadz? Lah iya. Wong syarat rukun nikah itu cuma 6. Yang pertama ada mempelai pria, yang kedua mempelai wanita, ada saksi, ada wali, ya, terus ada mahar sama akad. 6. Tidak ada tuh di antara rukun nikah itu harus satu majelis. Semuanya berkumpul di satu majelis, nggak ada. Apalagi kalau ada lagi yang syarat nikah itu harus punya penghasilan di atas 10 juta. Harus sudah punya mobil, harus sudah punya motor, harus sudah jangan ya. Ini kamu yang perempuan jangan jual mahal. Jika ada yang lamar, udah sebaik-baik wanita adalah yang mau dilamar dengan merendahkan maharnya. Tapi sebaik-baik laki-laki adalah yang melamar dengan mahar yang tinggi. Jadi intinya, kalau nanti jodoh kamu sudah datang, sudah jangan merepotkan calon imam kamu. Oke, jadi itu ya contohnya ya, paham ya? Jadi sumber ajaran Islam itu ada Al-Quran, ada hadis, dan ada al-rahyu atau ijtihad. Pengertian Al-Quran secara etimologis, Al-Quran berasal dari bahasa Arab yang berarti bacaan atau sesuatu yang dibaca berulang-ulang. Secara terminologis, Al-Quran adalah firman Allah yang tiada tandingannya. Diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril serta disampaikan secara mutawatir. Jadi nanti ini bisa dibaca. Ini kedudukan Al-Quran, fungsi Al-Quran. Nanti kamu bisa dibahas ya. Ini Al-Hadis. Hadis berasal dari bahasa Arab yang berarti berbicara, perkataan atau percakapan. Secara terminologis, hadis berarti melaporkan, mencatat sebuah pernyataan dan tingkah laku Nabi Muhammad SAW. Menurut ahli hadis, yaitu apa yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan takdir, sifat jasmani atau sifat akhlak, perjalanan setelah diangkat sebagai nabi, bisa. Dan terkadang juga sebelum, sehingga arti hadis di sini semakna dengan kata sunnah. Ya, ini nanti bisa dibaca ya. Pembagian hadis juga tadi ada hadis kauliyah, ada hadis fi'liyah, ada hadis takdiriyah. Silakan dibaca. Ini jumlah perawinya, berdasarkan sanadnya. Ini ro'yu yang tadi secara etimologis ijtihad berasal dari bahasa Arab dari kata jahada, sungguh-sungguh. Secara terminologis, ijtihad adalah menggunakan seluruh kemampuan akal untuk menetapkan hukum berdasarkan Al-Quran dan hadis. Tetap dasarnya Quran dan hadis, tapi para ulama disempurnakan lagi dengan keadaan zaman now. Zaman sekarang itu seperti apa konsepnya. Dulu Rasulullah pergi haji pakai onta. Sekarang kalau kita pakai onta masih relevan apa enggak? Ya, kapan nyampainya? Jadi Rasulullah kalau kurban itu dengan memakai onta juga. Di Indonesia kalau kurbannya pakai onta ditangkap polisi. Karena ontanya boleh nyolong di kebun binatang. Ya. Jadi, nah ini disesuaikan. Ro'yu ini disesuaikan dengan masing-masing, gitu loh. Ya, sehingga corak agama Islam itu kan kadang-kadang berbeda-beda. Di Arab Saudi itu ketika ada orang yang menikah, ya mereka hanya mengundang orang, ya terus datang, terus makan selesai. Tidak ada umbul-umbul, tidak ada nggak ada. Apalagi janur kuning nggak ada. Tapi di Indonesia ketika orang nikah atau hajatan pasti ada janur kuning. Ya. Itu kan budaya kita. Di Arab Saudi nggak ada begitu. Ya, ada di kita. Nanti orang Jawa, ya kalau mau nikah itu kan, masya Allah, ya harus duduk di kuage, kadang-kadang harus pecahin telur, misal ada duit dipegang begini, wah sudah banyak aturan ya. Itu ada di kita. Itu sifatnya ro'yu semua. Ini betul-betul ijtihad. Ada ijma, ada qiyas, ada istishab, ada maslahah mursalah. Ya. Nah kesimpulannya, mempelajari agama Islam merupakan fardu ain, yakni kewajiban setiap muslim dan muslimah. Sedangkan mengkaji ajaran Islam, terutama yang dikembangkan oleh akal pikiran manusia, diwajibkan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat. Sumber ajaran agama Islam terdiri dari ajaran Islam primer dan sekunder.
Sumber agama Islam primer terdiri dari Al-Quran dan hadis. Ini pokok ini. Setiap orang harus punya ini, dasar Quran dan hadis. Ya, sedangkan sumber ajar agama Islam sekunder adalah ijtihad. Jadi itu adalah hasil pemikiran para ulama berdasarkan dari Quran dan hadis. Makanya sempat viral juga hukum sholat Jumat virtual. Jadi imamnya di mana, dia sholat Jumatnya di rumah gitu. Lah ini ngaco ini. Umroh virtual, ya. Jadi kamu bayar sekian, terus kamu ikuti videonya aja yang umroh dia. Nah ini ngaco. Ya, tapi itulah perkembangan zaman, ya. Maka Nabi mengatakan, Rabbu auladakum ala zamanihim. Jika anak kamu sesuai dengan zamannya, loh, kadang kamu 4.0, kita sekarang nggak pernah tatap muka di kampus, tapi kita bisa tatap muka dengan Zoom, ya, dengan Learning Pro, blended learning, sistem pembelajarannya dulu kan nggak dikenal istilah itu. Sekarang itu sudah menjadi hal yang biasa buat kita. Saran, sebelum kita mempelajari agama Islam lebih jauh, terlebih dahulu kita harus mempelajari sumber-sumber ajaran agama Islam agar agama Islam yang kita pelajari sesuai dengan Al-Quran dan tuntunan Nabi SAW yang terdapat dalam As-Sunnah atau hadis. Kalau kamu tidak mempelajari sumber agama Islam dengan baik, maka nanti kamu akan mengartikan atau memaknai, memahami ayat Al-Quran semaunya kamu. Ya. Pernah ada yang mengartikan Al-Quran itu seperti ini. Wala taqrabus shalah wa antum sukara. Jangan engkau dekati salat engkau dalam keadaan pusing. Jadi sukara di sini bermakna pusing. Kamu dikasih tugas sama dosen agama, dosen bahasa Inggris, dosen ekonomi. Pusing kamu. Sudah nggak usah sholat. Mana dalilnya? Itu tadi. Wala taqrabus shalah wa antum sukara. Ya. Kamu mau bayar kuliah, belum ada duitnya, pusing kamu. Ya udah nggak usah sholat. Dalilnya. Ya, padahal ayatnya kan begitu maksudnya. Maksud ayatnya itu jangan kamu dekati sholat dalam keadaan mabuk. Jadi sukaro di sini bermakna mabuk. Karena dulu kebiasaan orang Arab itu mabuk. Ya. Nah tiba-tiba setelah mabuk jadi imam nih, ada salah seorang sahabat bacaannya ngawur. Maka turun ayat itu. Ya, wala taqrabus shalah wa antum sukaro. Tiba-tiba sukaro digantikan pusing. Nah ini kan bahaya. Ya bahaya. Atau ada ayat tentang perang. Waqtuluhum haitsu saqiftumuhum. Bunuhlah orang non muslim dimanapun mereka berada. Kamu telan mentah-mentah ayat ini, repot kamu. Kalau kamu ada non muslim, bunuh. Siapa yang nyuruh? Al-Quran. Waqtuluhum haitsu saqiftumuhum. Teman kuliah ada yang non muslim, bunuh. Siapa yang nyuruh? Quran. Sebenarnya ayat ini turun ketika sedang perang. Kalau sedang perang, maka ayat ini hukumnya berlaku. Bunuhlah musuh di medan perang, di mana mereka berada. Kalau dalam keadaan perang, ayat ini berlaku. Musuh di pengkolan manapun boleh kita bunuh. Nah sekarang di Indonesia, apalagi di Jakarta, kita aman, tentrem. Kok tiba-tiba ingin mengaplikasikan ayat ini? Nggak bisa. Kalau kamu pengen ayat ini berlaku buat kamu pergilah ke Palestina sono. Kamu pergi ke Myanmar, ya. Rohingya, kamu pergi ke Uighur, silakan. Ya. Jadi inilah kuncinya kita belajar sumber-sumber ajaran Islam agar kamu bisa tahu seperti apa kasuistiknya. Terutama kamu yang perempuan, perbanyak mempelajari tentang ijtihad, ya. Karena kamu kan nanti berhubungan dengan masa menstruasi, haid, adalah nifas, ada wilada dan lain sebagainya. Baik, ini sekian dari saya. Apakah ada pertanyaan terkait perkuliahan kita pada malam hari ini tentang judulnya sumber-sumber ajaran Islam? Silakan saya membuka season pertanyaan, ini saya tutup. Ada pertanyaan? Inges, Irma, Kartika, Riza, dan Zulfa. Silakan kalau ada pertanyaan yang disampaikan. Tidak ada? Oke. Kalau nggak ada, saya berpendapat dengan statement peribahasa Arab mengatakan as-sukut yadullu 'alan na'am. Diam itu menunjukkan makna paham. Jadi saya berhusnuzon diamnya Irma, diamnya Inges Tere, diamnya Riza, Kartika Octavia, Zulfa, ya. Itu adalah paham. Sama nanti ketika kamu akan dilamar oleh seorang laki-laki, ya,
Will you marry me? Mau nggak jadi istri saya? Kamu diem, cuma senyum-senyum aja. Nah, diamnya kamu, senyumnya kamu, itu artinya setuju. Ya, as-sukut yadullu ala na'am. Silent mean a point that you are agree. Ya. Diam berarti bikin mana setuju, mana paham. Nah, saya juga bingung nih, ini diamnya diam paham atau diam bingung ini ya. Baik, kalau gitu saya ingin tanya santai aja. Sebelumnya siapa dosen yang sudah mengadakan pertemuan Zoom meeting begini? Hampir semua dosen mengadakan, Ilma? Semua dosen. Oh, kecuali Iya, Pak. ya PAI ya. Ya, baik. Saya minta keluangan waktunya, nanti kita fleksibel aja ya. Artinya kalau memang bisa di hari Jumat, kita akan mengadakan di hari Jumat, atau bisa di hari Ahad juga. Kalau kamu hari Ahad, Pak, hari Ahad misalnya jangan bisa atau Jumat sore, silakan. Ya, sepakatan kelas aja. Kalau harus malam Minggu, saya biasanya malam Minggu itu ada aja, ya, ada aja waktu untuk untuk berdakwah lah. Ya. Nah, karena saya juga minta maaf pada kalian, saya selalu blended learning, silakan pelajari, bikin rangkuman, tanpa perlu kita tatap muka. Oke, kalau gitu ini saya akan memberikan tugas buat kalian, tugas yang sifatnya individu juga, di samping buat resume. Saya minta tolong kepada kalian untuk membuat laporan kepada saya tentang tadarus Al-Quran. Jadi nanti setiap hari Sabtu saya minta bikin list nama, NIM, ya, nama Ilma Yunita, NIM-nya 321100009. Tadarus Quran soal Baqarah ayat 57 misalnya. Jadi saya minta tolong kakak kalian semua, nanti teman-teman yang tidak ikut Zoom meeting juga, saya minta tolong setiap hari Minggu, seminggu sekali yang setiap hari Sabtu, laporan tadarus di grup aja, ya, laporan tadarus di grup, ya. Ntar akan saya bikin list laporan tadarus hari ini, bulan ini, namanya siapa. Yang penting ada 3 unsur tadi, ada nama, NIM, dan tadarus. Kamu yang udah juz 15, juz 25, juz 20, tarik lagi ke dalam surat Al-Fatihah dan Al-Baqarah. Ini mulai dari 0 lagi. Oh gitu Pak? Iya, harus saya bilang. Ya, tujuannya apa? Agar kamu terbiasa dalam membaca Al-Quran. Ya. Kalau kamu sudah merasakan khulwatul Quran, manisnya baca Quran, itu luar biasa. Satu. Yang kedua, saya ingin melatih mahasiswi saya agar punya sifat kejujuran yang tinggi. Seandainya kamu memang nggak baca, selama seminggu kamu nggak baca, tiba-tiba kamu laporan, biar dapat nilai A, laporan Pak Saprudin, ya, nama ini tadarusnya Quran surah Baqarah ayat 100 misalnya. Bila kamu nggak baca, saya tetap percaya. Karena tujuan tugas ini adalah untuk melatih kamu agar melatih kejujuran kamu dan punya integritas yang tinggi sebagai mahasiswi ASMI. Apa tujuan saya? Agar kelak nanti kamu di kantor, ya, atau nanti kamu sudah berumah tangga, kamu nggak akan tergoda dengan uang syubhat atau uang haram. Kan banyak di kantor tuh, ya, gaji kamu udah jelas, tapi kan biasanya ada aja tuh uang tip, uang apalah, ya, uang haram, uang syubhat. Kamu akan menerima tuh kalau kamu ada Al-Qur'annya. Itulah nanti akan melindungi kamu, menjaga kamu untuk berbuat yang haram. Kalau misalnya, saya pahamlah kamu sudah dewasa, biasa kamu suka melawan jenis, lalu tiap malam minggu, ya, kamu hangout misalnya midnight di MKG mau Kelapa Gading, ya, terus nonton, nyari tempat duduk yang paling atas, ya, filmnya kemana, kamu kemana, ya. Kalau kamu punya Al-Quran, ketika nanti pacar kamu atau calon imam kamu mengajak kamu seperti itu, kamu nggak akan mau. Saya akan bilang jangan, kita belum halal, nanti saja. Ya. Jadi Quran ini manfaatnya banyak. Quran manfaatnya banyak. Di samping untuk menjaga benteng batiniah kamu, dan juga untuk melatih diri kamu untuk selalu membaca Al-Quran. Pak, saya nggak paham Al-Quran, artinya nggak paham. Itu urusan belakangan. Yang penting sekarang kamu baca dulu Qurannya. Jadi saya minta semuanya udah juz 5, juz 7, juz 9, tarik lagi ke 1. Dan apabila selama mata kuliah PAI, ya, berlangsung dengan saya, kamu hatam Quran,
Ya, I will give you the best reward. Saya akan memberikan ya penghargaan buat kalian. Kalau kamu memang sudah benar-benar sampai bisa menghatamkan Al-Quran. Jadi mulai Sabtu besok, saya minta tolong dibuat laporan tadarus Al-Qur'annya. Ya, karena Quran merupakan sumber ajaran Islam. Masalah kamu paham atau tidak, itu nomor 29 ya. Kalau nanti kamu ada yang tanyakan dengan saya masalah agama atau masalah apapun silakan ya. Saya membuka konsultasi agama 24 jam. Ya, kamu nanya hukum apa misalnya, Pak saya punya emas sudah 100 gram, nggak pernah saya pakai, itu ada zakatnya nggak? Ada, zakatnya sekian. Pak saya kan karyawan punya gaji tetap, ya UMR 4.800.000, itu ada zakatnya nggak? Ada, 2,5%. Itu bukan uang kamu. 4.800.000 itu 2,5%-nya ada anak yatim, ada haknya fakir miskin, ada haknya masjid yang lagi dibangun. Jadi tolong saya minta silakan dikondisikan. Nah, pertanyaan tentang agama saya sangat senang sekali ya. Karena saya harap kamu jangan sampai ketemu sama seorang tokoh agama yang justru akan menyelewengkan kamu. Saya ada pertanyaan tadi dari mahasiswa saya tentang masalah warisan. Masalah warisan, Pak, orang tua saya meninggal, ayah saya, yang ahli warisnya ini. Katanya sekian itu gimana ya, saya agama saya bagi. Seperti itu ya. Jadi silakan nanti kalau kamu ada pertanyaan ya silakan tanya ke saya, baik yang berhubungan dengan materi perkuliahan ataupun di luar materi perkuliahan. Pasti harapan saya agar kamu dapat ilmu yang bermanfaat, setiap hari ada sesuatu tambahan baru. Baik, bisa ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau gitu saya minta tolong mulai Sabtu besok kita akan laporan tadarus Al-Qur'an. Ya, Al-Qur'annya saya minta laporannya itu rutin, dan juga kita akan UTS ya. Kita masih ada pertemuan lagi yang akan datang, Islam rahmatan lil alamin. Saya akan melihat sikon dulu, nanti saya infokan apakah kita akan Zoom meeting atau blended learning. Ya. Nanti Islam rahmatan lil alamin. Setelah itu sedepannya baru kita UTS. Setelah UTS ya baru kita akan perkuliahan seperti biasa. Oke, saya cukup sekian. Kalau saya mohon maaf apabila ada jarum yang patah, jangan simpan dalam peti. Kalau ada kata-kata saya yang salah, jangan simpan dalam hati. Anak itik makan keripik, makanya di balik pintu. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya, Irma, Ines, Atika, Risa, dan Zulfa. Terima kasih. Iya.